Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Firmansyah dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan memberikan tutorial rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Sebelum kalian mengkonfigurasi, kalian harus menyiapkan bahan dan alatnya. Pertama, kalian harus menyiapkan 2 buah router, 3 buah kabelan, dan pastikan kabelan yang pertama atau untuk port pertama kalian harus sudah memiliki akses internetnya. Dan yang terakhir itu aplikasinya, yaitu Winbox. Kalian harus memiliki aplikasi ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke konfigurasinya, tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan UKK. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya di dalam inbox ya tentunya. Kita buka, saya sudah membukanya, kita tinggal masuk, kita refresh, terus kita klik IP nya, MAC address nya, terus kita konekkan, terus kita tunggu sampai login dan masuk ke dalam inbox nya. Setelah masuk seperti ini, jangan lupa kalian sebelum mengkonfigurasinya, kalian masuk ke menu sistem dan kalian reset configuration, pilih reset configuration agar semua konfigurasi yang sebelumnya atau kalian konfigurasi sebelumnya terhapus semua. Kita klik yes, kemudian kita tunggu sampai reconnect begini, terus kita klik cancel, kemudian kita refresh lagi dan kita masukkan lagi IP nya, MAC address, konekkan lagi, kita tunggu sampai masuk lagi seperti tadi. Nah, ini sudah masuk ke dalam inbox. Terus kita ke menu sistem lagi. Jangan lupa sebelum kita konfigurasi lagi, kita namai, kita identity dengan router, dengan name router ya. Kita apply, kita oke. Dan di sini kita mulai untuk membuat VLAN, membuat 2 VLAN, itu VLAN 10 siswa dan VLAN 20 guru. Masuk ke menu interface. Nah, ini kita klik plus, tambahkan, masuk ke menu VLAN. Kemudian sini kita rubah namanya jadi VLAN 10 siswa. Di sini VLAN ID-nya 10. Dan di sini kita menggunakan port header 2. Kita apply, terus kita klik OK. Dan seterusnya selanjutnya kita membuat VLAN 20 guru. Kita rubah lagi menjadi VLAN 20 guru. Sininya VLAN ID-nya menjadi 20. Dan seperti tadi di header 2 kita menggunakan port header 2. Kita apply, terus kita klik OK. Nah, kita klik lagi interface. Nah, di sini kita sudah membuat 2 VLAN. Setelah itu kita coba cek koneksi internetnya dengan ping google.com. Pertama kita buka menu terminal pada Winbox. Nah, di sini kita coba ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil, sudah terhubung ke internet ya. Kemudian kita masuk ke menu IP DHCP client. Di sini kita membuat IP DHCP client. Kita masukkan header 1 karena yang mempunyai jaringan tersebut ada di port header 1. Nah, di sini kita sudah dapat IP-nya secara otomatis. Nah, kita lihat di address listnya kita sudah dapat
untuk port address 1 sudah mempunyai IP addressnya. Kemudian kita akan membuat mengkonfigurasi IP address di address list ya. Tambahkan ya IP-nya 192.168.40.1/24, dan kemudian kita ubah interface-nya menjadi add VLAN 10 siswa. Kita sesuaikan dengan yang tadi udah kita buat di VLAN. Nah, di sini networknya sudah dapat, IP networknya, kita klik OK dan kita buat untuk VLAN 20 guru IP-nya 192.168.60.1/24. Kemudian seperti tadi interface-nya kita rubah menjadi VLAN 20 guru dan kita apply, terus otomatis akan mendapatkan network IP-nya. Kita konfigurasi IP address untuk VLAN. IP-nya 192.168.20.1/24 dan interface-nya biarkan VLAN 1 dan kita apply, otomatis akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini sudah kita konfigurasi semua IP-nya. Kita masuk ke menu IP lagi, terus pilih firewall, dan di sini kita akan membuat firewall. Kita pilih masuk ke menu NAT, terus kita tambahkan, kita ke general terlebih dahulu. Untuk chainnya kita pilih kernel, dan untuk out interface-nya kita pilih header 1, kita klik, terus kita masuk ke menu action, kita pilih masquerade untuk actionnya, terus kita apply, terus klik OK. Di sini kita sudah membuat firewallnya. Sekarang kita ke menu IP lagi, terus kita masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita membuat IP DHCP servernya. Kita klik DHCP setup, kemudian kita pilih VLAN 10 siswa, kita klik next, address to give out. Nah, di sini kita ganti belakangnya menjadi 50 dan di belakang 40 ini kita ganti menjadi 10. Kita klik next, dan DNS servernya kita rubah saja menjadi 8.8.8, dan yang bawahnya juga kita ganti saja menjadi 1.1.1.1. Kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini sudah selesai membuat DHCP setup-nya untuk VLAN 10 siswa, dan kemudian kita lanjut untuk membuat VLAN 20 gurunya. Klik next. Seperti tadi kita rubah di address to give out-nya. IP belakangnya ini kita rubah menjadi 50. Jadi 50 dan 10. Kemudian kita klik next, dan next lagi. Oke, udah sukses. Terus kita membuat untuk VLAN-nya juga. Klik seperti tadi, DHCP setup, pilih VLAN 1, kemudian next, kemudian kita rubah lagi menjadi 50 dan 10. Kita klik next, DNS-nya tetap sama dan next. Sukses. Di sini kita sudah membuat IP DHCP-nya ya. Kita membuat VLAN 10 dan 20 guru dan VLAN 1. Nah, kita masuk ke menu wireless. Terus kita, jika seperti tadi keadaannya mati,
kita klik terus kita nyalakan, kita centang biru ini. Nah di sini akan nyala. Kemudian kita masuk ke security profile-nya, terus kita tambahkan, dan di sini kita masuk dengan nama, kita ganti, kita rubah namanya menjadi nama kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan nama saya Fahri, dan untuk authentication types-nya itu kita centang WPA dan WP Auto-nya, dan untuk password-nya saya menggunakan 1-8. Terus kalian ke wifi interface, kalian klik 2 kali, kalian masuk wireless, kalian ke di mode ininya kita ganti menjadi AP Bridge. SID-nya saya menggunakan UKK_14 nomor absen saya, dan security profile-nya yang tadi kita sudah buat, kita apply dan kita klik OK. Nah di sini sudah kita buat wireless-nya. Kemudian kita menu IP lagi dan pilih hotspot. Di sini kita akan membuat hotspot. Terus kita pilih hotspot setup, kita klik. Terus di sini kita pilih WLAN 1. Kita tetap menggunakan WLAN 1, IP-nya tetap, dan kita next sampai ketemu DNS name. Nah di sini saya menggunakan namanya portal smk.sch.id. Bisa juga menggunakan atau ditambahkan dengan nama kalian, portal SMK nama kalian, dan belakangnya sch.id. Untuk selanjutnya ke password, kalian masukkan password sesuka kalian. Saya memasukkan passwordnya 12, next. Nah di sini kita sudah membuatnya. Terus kita lanjut lagi ke server profile. Nah di sini di HTML kita masuk ke login dan kita uncek cokinya. Setelah diuncek kita klik apply. Saya akan jelaskan untuk apa kita uncek coki, agar ketika kita sudah logout dari internet tidak ada history atau jaringan yang tadi nyangkut di wifi kita. Mempermudah kita juga untuk mengganti akun wifi kita. Di situ kegunaan untuk cokinya. Kemudian kita tes ke HP atau ke laptop kalian. Saya menggunakan HP untuk ngeceknya. Kita masuk ke wifi, terus kita pilih dengan name yang tadi. Saya menggunakan UKK_14. Kita masukkan passwordnya 1-8. Kita konekkan. Nanti secara otomatis kita kealihkan ke browser untuk login akun yang tadi sudah kita buat, akun hotspot yang tadi kita sudah buat. Nah di sini ada tulisan login. Kita masukkan dengan nama admin. Pastikan A-nya itu kecil, dan masukkan passwordnya tadi. Nah di sini sudah connect dan sudah bisa mengakses internet. Selanjutnya kita akan mengubah tampilan login hotspot yang ada di atas, yang Latviski ini kita rubah. Pertama kita masuk ke menu file, kemudian kita cari folder hotspot dan kita pindahkan ke file manager dengan cara drag and drop, dan akan otomatis tercopy di file manager kita. Nah di sini sudah tercopy. Kemudian kalian rename folder hotspotnya dengan menambahkan nama kalian. Setelah selesai rename, kalian masuk dan buka foldernya dan cari foldernya
dan buka file login dengan text editor atau notepad. Nah, di sini setelah masuk ke tampilan notepad, kalian cari agar cepat menggunakan Ctrl F dan ubah tulisan Latpiski menjadi "Selamat datang di hotspot SMKN 6 Tangsel.sch.id". Setelah selesai, kita rubah, kita close dan save, kemudian kita close dan kita masukkan file yang sudah dirubah tadi ke dalam file di Winbox. Setelah itu kita masuk ke menu hotspot dan kita klik 2 kali di server profile ini dan masuk ke menu general, dan kita rubah HTML direktorinya yang sudah kita masukkan ke file hotspot. Nah, di sini tampilan loginnya sudah berubah. Kita lanjutkan masih di menu hotspot. Di sini kita pilih tab menu user profile. Di sini kita akan membuat 3 user profile, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Masing-masing limitnya bisa dilihat di sini ya. Dan kita tambahkan, pertama kita membuat kepala sekolah _prof untuk namanya, dan untuk limitnya kita gunakan yang tadi 512 kbps ya. Nah, setelah itu kita apply. Kita lakukan hal yang sama untuk membuat yang guru dan siswa. Masukkan namanya, kita membuat yang guru, rate limitnya masuk 256 kbps. Kita apply, dan yang terakhir kita membuat yang siswa, namanya siswa_prof, dan rate limitnya 128 kbps. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita sudah membuat 3 profile, bisa dilihat di sini. Kita samakan. Untuk kepala sekolah limitnya 512 kbps, dan untuk guru 256 kbps, dan yang terakhir siswa 128 kbps. Selanjutnya kita masuk ke tab menu user. Di sini kita membuat user, 3 user. Yang pertama kita membuat dengan nama kepala sekolah, dengan passwordnya berurutan ya. Kita membuat 1 user 3 password. Untuk kepala sekolah passwordnya 123, dan jangan lupa kita masukkan profilnya sesuai yang tadi sudah kita buat di user profilnya. Nah, kita apply, oke. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua, itu guru, dengan password 456, dan profilnya kita sesuaikan juga ya. Apply, oke.
Dan selanjutnya yang terakhir untuk siswa, passwordnya yang terakhir 789. Seperti tadi, profilnya kita ganti. Nah, di sini sudah. Terus kita lanjut untuk mengecek apakah sudah bisa kita gunakan di sini untuk login. Sudah bisa ya. Nah, di sini sudah bisa. Sudah mendapatkan aksesnya dan mendapatkan IP. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi di job sheet terakhir ya, job sheet 7. Di sini kita akan mencabut untuk mengkonfigurasinya, mencabut port yang ada pada PC. Kita pindahkan ke port 1 switch, dan yang ada di port 4 switch kita sambungkan kepada PC atau laptop kalian. Kita hanya mencabut port pada laptop yang tersambung pada router, kita pindahkan ke switch, dan yang tersambung di port 4 switch kita sambungkan ke laptop. Nah, di sini kita refresh. Sebelumnya akan terconnect ya seperti yang tadi. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu, akan mendapatkan IP, dan kita masuk untuk login dan kita konfigurasi. Nah, sebelum kita mengkonfigurasinya, kita sebaiknya mereset konfigurasi dulu ya, agar konfigurasinya hilang yang sebelumnya mengkonfigurasi. Kita tunggu untuk resetnya sampai ke reconnect. Kita reconnect, kita tunggu. Nah, di sini sudah terconnect. Kita klik cancel, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini langsung mendapatkan IP untuk switchnya. Kita masuk lagi, kita tunggu. Nah, sini sudah masuk tampilannya ya. Sebelum kita mengkonfigurasi, kita identity terlebih dahulu agar tidak tertukar jika hendak masuk seperti tadi, login seperti tadi. Kita ke menu sistem, kita pilih identity, dan kita rubah menjadi namanya, kita rubah menjadi switch. Kita apply, klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung mengkonfigurasinya. Pertama, kita ke menu bridge, kita ke tab menu bridge, kita tambahkan sini bridge 1, dan untuk type-nya juga tetap ya sama, kita apply aja langsung. Kita masuk ke port, kita tambahkan portnya itu, kita membuat 1 sampai 3. Di sini kita merubah interface-nya aja. Kita membuat header 1 dan kemudian header 2. Kita apply. Dan yang terakhir header 3. Nah, ini yang terakhir header 3, kita apply. Kita lanjut. Kita masuk ke menu switch, kita ke tab menu VLAN, kita tambahkan, kita membuat ID itu sesuai dengan VLAN yang tadi sudah kita buat. Yang pertama itu VLAN ID-nya 10, dan untuk portnya itu header 1 dan header 2. Kemudian kita buat yang kedua itu VLAN ID-nya 20, dan untuk portnya itu header 1 dan header 3. Kemudian kita masuk ke
tab menu port. Nah, di sini kita rubah VLAN modenya menjadi secure dan VLAN headernya menjadi add if missing, dan untuk VLAN ID-nya 0, dan untuk yang kedua, header kedua, VLAN modenya secure dan VLAN headernya always strip, dan untuk VLAN ID-nya 10. Dan untuk yang ketiga kita rubah menjadi secure juga, dan VLAN headernya kita rubah menjadi always strip, dan VLAN ID-nya 20. Kita apply. Nah, di sini kita sudah membuat 3 portnya sesuai dengan VLAN ID-nya. Kemudian kita coba pindahkan port yang ada pada switch, kita pindahkan ke port 2. Di port 2 itu kita akan dari port 4 kita akan pindahkan ke port 2. Nah, di sini kita bisa cek udah ke network connection ya, ke setting atau ke adapter option. Nah, di sini sudah mendapatkan internet. Dan di sini kita cek untuk mengecek DHCP kliennya apakah sudah dapat atau belum. Nah, di sini sudah dapat ya. Kita akan mengecek untuk di header 3, kita pindahkan dari header 2 pada switch, kita pindahkan ke header 3 pada switch. Nah, di sini kita bisa lihat sudah bisa mendapatkan internet juga, dan sudah mendapatkan IP DHCP kliennya dengan IP 192.168.60.50. Nah, ini untuk VLAN ID 20-nya. Kemudian kita bisa cek apakah sudah bisa menggunakan akses internet atau belum ya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuka YouTube. Nah, di sini kita tunggu masih loading. Nah, di sini sudah bisa ya. Nah, di sini terlihat sudah bisa. Sekian dari video tutorial saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.